Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ananta Dila Puspita dengan NIM 2120206030 dari kelas Matematika 2. Di sini saya akan menjelaskan uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Nah, di mana ini merupakan salah satu tugas mata kuliah statistik pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ambarsari Kusumawardani, MPD. Baiklah, sebelumnya saya akan menjelaskan pengertian dari uji normalitas metode Kolmogorov-Smirnov, di mana uji normalitas Kolmogorov-Smirnov adalah uji yang digunakan untuk mengetahui sebaran data acak dan spesifik pada suatu populasi. Uji Kolmogorov-Smirnov ini menggunakan data dasar yang belum diolah dalam tabel distribusi frekuensi. Data ditransformasikan dalam nilai Z untuk dapat dihitung luasan kurva normal sebagai probabilitas kumulatif normal. Baiklah, langsung saja. Di sini kita memiliki soal di mana suatu penelitian tentang nilai siswa yang mengikuti ujian matematika dengan sampel sebanyak 20 orang didapatkan data sebagai berikut. Lalu diminta selidikilah dengan nilai alfa 5% atau nilai signifikansinya itu 5%, apakah data tersebut diambil dari populasi yang berdistribusi normal. Nah, caranya yang pertama itu, data yang kita miliki ini kita salin ke kolom nilai ini, di mana datanya itu ada 85, 65, 70, 72, 80, 95, 45, 90, 95, 45, maaf, 60, 45, 90, 90, 87, 85, 65, 75, 82, 80, 95, 35, dan 50. Selanjutnya, kita urutkan nilai ini dari yang terkecil hingga terbesar. Dengan cara, yang pertama kita blok nilainya, lalu kita klik data, lalu sort, kita klik continue with the current selection, lalu klik sort, lalu klik OK. Sehingga nilainya terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Lalu untuk mempermudah kita dalam menyelidikinya, maka kita tulis nilainya ini satu kali saja. Karena di sini terdapat nilainya 45 dua kali, maka kita tulis sekali saja di bagian kolom XI ini. Yang pertama itu terdapat nilai 35, 45, 50, 60, 65, 70, 72, 75, 80, 82, 85, 87, 90, dan 95. Selanjutnya kita mencari frekuensi dari nilai yang kita miliki ini. Dengan cara sama dengan kita masukkan rumus kontif yang ini, kita klik, kita blok nilai ini, koma, lalu klik XI yang pertama, lalu kita tutup kurung, enter. Lalu untuk frekuensi hingga nilai 95 dapat kita drag and drop ke bawah saja. Lalu kita mencari jumlah dari nilai frekuensi tadi. Dengan rumus sama dengan sum yang ini, kita klik, lalu kita blok frekuensinya hingga nilai ke 95, lalu kita tutup kurung, enter. Sehingga didapat jumlah frekuensinya itu adalah 20. Selanjutnya kita mencari frekuensi kumulatifnya atau Fkum. Dengan cara untuk yang kolom pertama ini kita tulis saja seperti frekuensi yang pertama ini, yaitu 1.
Untuk yang kolom kedua itu bisa dengan cara sama dengan kita klik frekuensi kumulatif yang pertama, lalu ditambah dengan nilai FI yang kedua, lalu enter. Untuk selanjutnya itu dapat kita drag and drop saja ke bawah. Maaf. Selanjutnya kita mencari nilai Fs. Dengan rumus sama dengan nilai Fkum yang pertama ini dibagi dengan nilai jumlah frekuensinya. Nah, karena nilai jumlah frekuensinya ini tetap, maka kita log dengan F4. Sehingga muncul simbol dolar seperti ini. Lalu kita klik enter. Untuk nilai ke bawah ini dapat kita drag and drop saja. Selanjutnya mencari nilai Z-nya dengan cara atau rumus sama dengan dalam kurung nilai XI-nya yang pertama dikurang dengan, nah karena dia membutuhkan nilai rata-rata dan nilai standar deviasi, maka sebelumnya kita mencari dulu nilai rata-rata dan standar deviasinya. Untuk mencari nilai rata-rata itu kita menggunakan rumus sama dengan average yang ini, kita klik, lalu kita blok nilai ini hingga nilai ke 95, lalu tutup kurung, enter. Sehingga kita peroleh nilai rata-ratanya itu 72,55. Lalu untuk mencari standar deviasinya itu dengan rumus sama dengan stdef yang ini, lalu kita klik, lalu kita blok juga nilai ini hingga nilai ke 95, tutup kurung, enter. Sehingga diperoleh nilai standar deviasinya itu 17,8546. Selanjutnya, karena kita sudah menemukan nilai rata-rata dan standar deviasinya, baru kita bisa menemukan nilai Z. Dengan rumus sama dengan dalam kurung nilai XI yang pertama dikurang dengan nilai rata-ratanya atau X bar. Karena nilai rata-rata atau X barnya ini tetap, maka kita log dengan F4. Kita tutup kurung, lalu dibagi dengan standar deviasinya. Nah, karena standar deviasinya ini juga tetap, maka kita log juga dengan F4. Lalu enter. Untuk nilai ke bawahnya dapat kita drag and drop saja ke bawah. Untuk Ft ini dapat kita cari dengan rumus sama dengan norm this. Yang ini kita klik, lalu kita klik nilai Z ini. Kita tutup kurung, enter. Lalu untuk nilai ke bawahnya dapat kita drag and drop saja. Untuk nilai Ft min Fs, langsung saja kita cari dengan cara sama dengan nilai Ft ini kita klik, dikurang dengan nilai Fs ini. Lalu enter. Sehingga diperoleh min 0,03227. Lalu untuk nilai ke bawahnya dapat kita drag and drop saja. Untuk mencari mutlak dari Ft min Fs ini dapat kita cari dengan rumus sama dengan ABS atau absolute. Yang ini kita klik, lalu kita klik nilai yang Ft min Fs yang pertama, kita tutup kurung, enter. Dan untuk nilai ke bawahnya dapat kita drag and drop saja. Nah, lalu kita mencari jumlah dari mutlak Ft min Fs dengan rumus seperti kita mencari nilai frekuensi tadi, sama dengan sum, kita blok nilai mutlak dari Ft min Fs yang pertama ini ke bawah, lalu kita tutup kurung, enter. Sehingga diperoleh jumlahnya itu 0674119. Nah, selanjutnya untuk itu kita mencari nilai D, di mana nilai D ini adalah nilai dari mutlak Ft min Fs ini yang paling besar nilainya. Dengan cara
sama dengan maksimum max. Kita klik, lalu nilai FT mutlak FT min Fs ini kita blok. Kita tutup kurung. Nah, sehingga didapat nilai terbesar dari mutlak FT min Fs ini adalah 0,1043. Yang ini. Nah, untuk nilai K ini ialah nilai tabel pada Kolmogorov-Smirnov. Ini kita dapat melihatnya di Google. Nah, karena dia minta tadi dengan alfanya 5% atau 5% itu sama dengan 0,05. Nah, dapat kita lihat di mana jumlah dari frekuensinya tadi itu adalah 20. Kita lihat N ke 20. Lalu alfanya 0,05. Berarti nilai K-nya itu adalah 0,294. 0,294. Baiklah. Nah, di sini terdapat yang pertama, jika nilai mutlak FT min Fs terbesar itu lebih kecil dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO-nya diterima dan HA ditolak. Nah, yang kedua, jika nilai mutlak FT min Fs terbesar ini lebih besar dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov, maka HO ditolak, HA diterima. Nah, di mana HO itu ialah data nilai siswa yang diambil dari populasi berdistribusi normal, dan HH data nilai siswa yang diambil dari populasi tidak berdistribusi normal. Jadi dapat kita tarik kesimpulannya, karena nilai FT min Fs terbesar, di mana nilai D-nya itu ialah 0,104308 itu lebih kecil dari nilai K-nya, yaitu 0,294, sehingga HO-nya diterima. HO-nya diterima dan HA-nya ditolak. Karena nilai mutlak FT min Fs terbesar D-nya itu 0,104308 lebih kecil dari nilai K 0,294 ini, maka data nilai siswa yang diambil dari populasi berdistribusi normal itu diterima, dan data nilai siswa yang diambil dari populasi tidak berdistribusi normal itu ditolak. Jadi data nilai siswa yang diambil dari populasi ini berdistribusi normal. Karena tadi nilai FT min Fs-nya itu lebih kecil dari nilai tabel Kolmogorov-Smirnov-nya, sehingga data nilai siswa yang diambil ini dari populasi berdistribusi normal. Karena nilai FT min Fs terbesarnya tadi ialah 0,104308 lebih kecil dari nilai tabel Kolmogorov-nya itu 0,294, sehingga HO diterima dan HA-nya itu ditolak. Jadi untuk dalam suatu penelitian tentang nilai siswa yang mengikuti ujian matematika dengan sampel sebanyak 20 orang, dari data berikut berdistribusi normal. Baiklah, sekian penjelasan dari saya mengenai uji normalitas dengan metode Kolmogorov-Smirnov. Saya rasa semoga penjelasan yang saya berikan ini dapat dipahami dan mudah dimengerti. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.